Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari dan suster yang terkasih, mari kita siapkan hati, kita sesali segala dosa di hadapan Tuhan. Kita rayakan hari ini pesta Santa Perawan Maria Ratu. Kita mohon pengampunan dari Tuhan melalui Bunda Maria. Sembari juga berdoa bagi Dr. JF3 Arimanto Yuwono. Semoga beliau beristirahat dalam damai Tuhan dan keluarga diberikan ketabahan dan penghiburan. Mari kita hening sejenak. Mari bersama-sama kita berkata, saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menetapkan Bunda Putramu menjadi Bunda dan Ratu kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat pertolongan doanya, kami yang telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, senantiasa bertekun dalam doa dan karya bagi sesama. Kami mohon juga keselamatan bagi Dr. JF3 Arimanto Yuwono yang telah Engkau panggil. Semoga dia beristirahat dalam damai Tuhan berkat belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada zaman para hakim, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon Tarbantin di Ofra, milik Boas orang Abiezer. Ketika itu, Gideon, anak Yoas, sedang mengirit gandum di tempat pemasaran anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan lalu menampakkan diri kepadanya dan berkata, Tuhan sertamu, pahlawan gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukanlah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi Tuhan sekarang
membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling kepada Gideon dan bersabda, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ketahuilah, akulah yang mengutus engkau." Tetapi Gideon menjawab, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku." Bersabdalah Tuhan kepadanya, "Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis." Maka jawab Gideon kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, maka berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang bersabda kepadaku, 'Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu.' Sabdanya, 'Aku akan tinggal di sini sampai engkau kembali.' Maka masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tak beraki dari tepung sefa. Ditaruhnya daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepada malaikat di bawah pohon tarbantin dan dihidangkannya. Bersabdalah malaikat Tuhan itu kepada Gideon, "Ambillah daging dan roti tak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini, dan tuangkanlah kuahnya." Gideon berbuat demikian. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujung tongkat itu disentuhnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan itu menghilang dari pandangan Gideon. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Ia berkata, "Celakalah aku Tuhanku Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi Tuhan bersabda kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mazbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia menghendak berbicara tentang damai pada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi umatnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari rami. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin
sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama Dan bersama roh Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demikian meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak dan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan silakan duduk. Bapak Ibu dan para suster yang terkasih, istilah followers saat ini sudah menjadi hal yang biasa kita dengar. Karena setiap orang zaman sekarang, baik anak kecil, bocil-bocil begitu ya, sampai yang tua-tua, tidak tahu suster punya atau tidak, pasti sudah punya media sosial. Instagram, TikTok, Facebook, apalagi WA, pasti punya. Biasanya orang banyak jadi pengikut, biasanya followers biasanya. Kalau orang lihat dia suka dengan artis atau siapapun, diikuti. Minimal dia akan memperoleh sesuatu dari yang diikuti. Kalau tidak memperoleh uang, materi, minimal memperoleh tontonan dari orang ini. Dalam hal beriman juga sama. Banyak pengikut Yesus itu banyak, followersnya banyak, tetapi hanya mengikuti biasanya. Banyak juga yang seperti Yudas Iskariot, datang kemudian menjual Yesus. Tapi banyak juga yang seperti Petrus dan Yohanes. Petrus itu berkali-kali jatuh, tapi tidak bangkit dan akhirnya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Yohanes paling muda, tetapi dia lebih setia daripada yang lain. Hari ini kita juga memperingati Bunda Maria. Kita ketahui Bunda Maria itu adalah seorang manusia biasa seperti kita, tapi dia istimewa karena dia menjadi Bunda Tuhan. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa manusia pun bisa terangkat ke surga. Anda tahu ya peringatannya ya, Maria diangkat ke surga. Jangan suster. Kalau suster, kalau tahu pasti. Kalau tidak tahu nanti bahaya. Tanggal berapa Maria diangkat ke surga? Baru kita rayakan baru-baru 15 Agustus. Tapi ada juga dalam kitab suci itu manusia yang tidak mati tapi terangkat ke surga. Ingat juga. Siapa namanya? Kira-kira siapa namanya? Henok dan Nabi Elia ya. Tidak meninggal tapi terangkat ke surga. Itu zaman dulu, zaman sekarang udah jarang. Tapi intinya apa? Kalau manusia hidupnya benar, ada harapan masuk surga, langsung diangkat. Ini suster-suster lihat ini, kemungkinan akan langsung diangkat ke surga ini. Dan dalam Injil lihat, kita mendengar ketika kita mengikuti Yesus, ada jaminan. Pasti. Dikatakan situ kamu akan terima mana tadi? Ini
meninggalkan rumah saudara, akan memperoleh saudara, bapak, ibu, anak, dan ladangnya 100 kali lipat. Hanya bagi beberapa orang ini agak kurang, tidak ditulis 100 kali lipat. Istri, suami tidak ada di sini. Jadi mereka agak kecewa dengan ini. Jadi hanya saudara, bapak, ibu aja dengan ini. Menghadapi kematian sebenarnya kita juga pantas bersedih, tapi juga harus bersuka cita. Karena hanya orang mati dulu baru masuk surga. Kalau tidak mati tidak masuk surga kayak kita, tidak tahu nanti masuk kemana. Tapi intinya apa? Kalau kita mengikuti Yesus, kita harus punya harapan untuk masuk surga. Maka kita diajak untuk melakukan apa yang benar, Bapak Ibu dan para suster yang benar. Sekarang ini banyak orang membenarkan yang biasa. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah membiasakan yang benar. Karena yang biasa itu belum tentu benar. Sekarang lihat, banyak hal-hal jahat aja di media sosial sudah dipertontonkan. Orang tidak takut lagi. Dan itu sudah bagi mereka wajar, biasa, walaupun salah. Itu bagi mereka. Ini kenapa ini frater begini, sudah biasa romo, jangan begini. Ikut-ikutan aja. Jadi orang tidak menemukan kedewasaan hidup. Maka kalau kita mau menemukan kedewasaan hidup, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ketika kita menghadapi kesulitan, cepat-cepatlah berdoa, cerita sama Tuhan Yesus, bukan buat status. Karena Tuhan Yesus tidak punya Instagram, ya, tidak punya WA, tidak punya TikTok, tidak tahu nanti jaga gelisah hati kita. Jadi kalau kita berdoa, Dia akan bisa menolong. Kalau kita buat status, yang kepo nanti orang. Kenapa? Karena tidak mau menolong, hanya kepo aja dia. Maka yang pertama kita lakukan ketika menghadapi kesulitan, cepat-cepatlah berdoa. Karena Tuhan sudah menunggu kita. Bunda Maria adalah contoh manusia sejati yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau persembahkan hidup kepada Tuhan, kita pun akan diangkat ke surga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Halaman 15 dari buku kecil, halaman 15. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari akan kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi saudara kita, Yohanes Fransiskus Tri Arimanto Yuwana, yang telah menghadap Bapa di surga, Ia telah menerima sakramen pembaptisan, sakramen pengurapan orang sakit. Semoga Ia diperkenankan masuk ke dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus, dan digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kita Yohanes Fransiskus Tri Arimanto Yuwana telah menanggapi undangan Tuhan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia diperkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. saudara kita Yohanes Fransiskus Tri Arimanto Yuwana dikasihi Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga berkat kerahimannya Allah menganugerahkan kepada saudara kita ini pengampunan atas segala dosa dan kekurangannya, membangkitkannya bagi kehidupan kekal, dan menerimanya kembali sebagai anaknya ke dalam pangkuan kasih-Nya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan, semoga Allah memberikan penghiburan, kekuatan dan ketabahan kepada keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkannya ini. Berkat iman dan pengharapan akan kasih dan kebaikan Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang sudah meninggal dan yang masih mengharapkan kasih Allah, semoga Allah menganugerahkan pengampunan dosa kepada mereka semua
dan mereka pun boleh istirahat dalam kebahagiaan abadi di surga berkat belas kasih dan kerahiman Allah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kesaksian iman saudara kita Yohanes Fransiskus Tri Arimanto Yuwono meneguhkan iman kita, dan kita pun melanjutkan kesaksiannya akan Injil Yesus Kristus dengan tekun dan gembira. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudara kami Yohanes Fransiskus Tri Arimanto Yuwono dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengarkanlah doa-doa kami dan karuniakanlah keselamatan bagi kami semua demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan bersama. Nyanyian persembahan dari buku halaman 38 nomor 4. Yesus Juru Selamat kami atas mau menang, perhatikanlah umatmu yang menghidupkan ya Yesus, dengarkanlah seruan Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu, kami mengantarkan persembahan ini kepadamu. Semoga Kristus Putra Maria yang telah mempersembahkan diri kepadamu sebagai kurban yang tak bernoda di kayu salib meneguhkan karya dan pewartaan iman kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wahai Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang tanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyatukannya dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Henrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Yohanes Fransiskus Tri Arimanto Yuwono, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Istimewanya keluarga kami masing-masing, sahabat dan kenalan, mereka yang meninggal karena bencana alam, meninggal tanpa persiapan, meninggal selama masa pandemi ini, serta mereka semua akunnya yang disemayamkan di sini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang amat tulus, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai di sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah, inilah Yesus yang menjamin hidup kita apabila kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Berbahagialah engkau yang telah percaya bahwa sungguh akan terlaksana apa yang sudah disampaikan Tuhan kepadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen surgawi yang telah kami sambut. Semoga kami yang dengan penuh sukacita merayakan peringatan Santa Perawan Maria Ratu dan yang mendoakan Bapak Priyarimanto Yuwono kelak diperkenankan ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan Abu Jenazah halaman 27.
Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudara kita Yohanes Fransiskus Triarimanto Yuwono. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada-Ku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita antar saudara kita ini kepada Bapa. Kita berdoa agar ia diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal, supaya yang hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Hamba-Mu Yohanes Fransiskus Triarimanto Yuwono telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah abu jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik para suster dan Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berangkat ke sana, biasanya keluarga boleh foto di sini.
Paling atas. Ujung. Silakan fotonya. Punya ditaruh sini. Iya. Mari kita siapkan halaman 32. Itu suster ada kursi. Itu aja gak apa-apa. Saudara-saudari terkasih, saudara kita Yohanes Fransiskus Triarimanto Yuwono kini telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Ia pergi menghadap Sang Penciptanya. Ia dipanggil menghadap Allah karena Allah mengasihi dia. Marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta, meringankan duka dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita ini dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia, dan kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk kehidupan kekal. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau asal-usul dan tujuan hidup kami. Saudara kami Yohanes Fransiskus Triarimanto Yuwono telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Kini kami telah berada di kolumbarium tempat abu jenazah saudara kami ini akan disimpan. Jenazahnya telah menjadi abu tanah kembali, sebagaimana ia pun berasal dari abu tanah. Namun dia tetap hidup bagimu sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Semoga penyimpanan abu jenazah ini sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidupnya, dan dia pun akan menjadi saluran berkat bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah membangkitkan putramu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah kini hamba-Mu yang beristirahat dalam kediaman-Mu yang abadi. Kuduskanlah kota kolumbarium ini dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putramu, dan ia akan kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahulunya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Melalui pembaptisan kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan peristiwa persatuan saudara kita ini dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup kekal. Amin. Semoga Allah menguduskan saudara kita ini dan doa-doa kita boleh mengiringi perjalanannya menuju rumah Bapa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Saudara Yohanes Fransiskus Tri Arimanto Yuwono, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, Yohanes Fransiskus Tri Arimanto Yuwono, inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini kita diselamatkan, maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akhiri doa-doa kita untuk mengantar saudara kita ini ke peristirahatan terakhir dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati perjalanan, pelayanan, pekerjaan, dan juga doa-doa kita pada hari ini. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dan wartakanlah Injil. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, para suster, sudah selesai. Selanjutnya silakan kepada Mas ini apa yang akan dilakukan. Terima kasih. Bapa yang Maha Rahim, mohon berkat-Mu untuk benda rohani ini, untuk kitab suci ini. Semoga Engkau memberkatinya sehingga mereka yang menggunakannya, di mana tempat ini juga diletakkan, Engkau memberkati mereka semua, dan mereka Kau hindarkan dari segala mara bahaya, terutama supaya mereka semakin mencintai Engkau, mencintai sabda-Mu, dan hidup dengan sukacita karena nama-Mu. Maka berkatilah kita suci ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jana naik, tak apa-apa Jana. Jana naik, Jana naik.